Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikal Nuriman Nugraha dari kelas 3B. Di sini saya akan mereview kembali materi pertemuan ke-7 yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajaini Nuraini SMH beserta asistennya Bapak Dr. M. Rendi Haridayandi SMH. Bab ke-1 tentang percobaan atau fogging. Definisi tentang percobaan tidak diatur dalam KUHP. Dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan dan percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja. Pada pasal 53-54 KUHP. Berdasarkan kedua pasal tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana. Untuk tindak pidana percobaan hanya untuk tindak kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP. Selanjutnya, sifat percobaan yang pertama sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang yang kedua. Sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan. Berikutnya dasar patut dipidananya percobaan, satu teori subjektif, yaitu perbuatan terletak pada sikap, batin atau watak yang berbahaya dari si pelaku. Yang kedua, teori objektif, yaitu perbuatan terletak pada sifat bahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Selanjutnya unsur-unsur percobaan. Yang pertama, niat. Yang kedua, permulaan, pelaksanaan. Dan yang ketiga, pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Selanjutnya, perbedaan percobaan. Mampu dan tidak mampunya hanya ada pada percobaan objektif, yaitu menitik beratkan pada sifat berbahayanya perbuatan. Selanjutnya, pemidanaan percobaan. Yang pertama, percobaan terhadap kejahatan, pasal 53 ayat 2 KUHP. Yang kedua, menurut pasal 53 ayat 3 KUHP, untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup. Yang ketiga, percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tindak pidana. Yang keempat, pengacuan terhadap tindak pidana kejahatan dalam buku 2 KUHP. Selanjutnya, percobaan dalam KUHP. Yang pertama, di luar KUHP. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Dan yang ketiga, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan lain-lainnya. Yang keempat, terhadap beberapa tindak pidana di luar KUHP. Selanjutnya, bab kedua yaitu penyertaan atau delnaming. Istilah penyertaan disebut juga untuk turut campur dalam peristiwa pidana atau turut berbuat delik. Pengaturan penyertaan 1 secara umum dalam buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai 63. Yang kedua secara khusus dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Selanjutnya, penyertaan adalah apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam suatu tindak pidana. Selanjutnya, bentuk-bentuk penyertaan. Yang pertama, yang melakukan. Yang kedua, yang menyuruh melakukan. Yang ketiga, yang turut serta melakukan. Yang keempat, yang membujuk atau menggerakkan. Dan yang kelima, yang membantu melakukan. Selanjutnya, penggolongan penyertaan. Yang pertama, menurut kelima yang membantu melakukan. Selanjutnya, penggolongan penyertaan. Yang pertama menurut KUHP yaitu golongan pelaku dan golongan pembantu. Yang kedua menurut doktrin, yaitu bentuk penyertaan yang berdiri sendiri dan bentuk penyertaan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, bab ketiga yaitu beberapa atau gabungan tindak pidana atau semenolog. Pengertian pemberangan yaitu pertama, seseorang dengan suatu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar atau seorang dan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Yang ketiga, jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Selanjutnya, pengaturan perbarengan atau gabungan tindak pidana. Yang pertama, perbarengan dalam pasal 63 KUHP, perbuatan berlanjut pasal 64 KUHP, hingga perbarengan perbuatan pasal 65 sampai 70 KUHP. Selanjutnya, sistem pemidanaan pembarengan peraturan atau konkursus idealis
atau pada pasal 63 KUHP. Mungkin cukup sekian review materi pertemuan ke-7 kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.